Apa? Mana ada? Udah belajar sampai mana, Jasmine? Sosiologi kita. No supremasi mau SCV. Salah. Jasmine? Jasmine bisa dengar suaraku nggak, Jasmine? Oke. Bisa. Jasmine, kemarin kita sosiologi udah nyampe materi tentang apa, Jasmine? Berarti kita sebelum mid test terakhir kita belajar sosiologi ya. Karena setelah mid test hari Senin tuh ada aja kepakainya. Perubahan sosial gitu, Ustaz. Ya, betul. Kita kemarin udah masuk ke social change. Tuh yo. Nah, sekarang teman-teman silakan di-prepare catatannya, kita masuk ke materi baru. Kita masuk ke pelajaran baru dari sosiologi, teman-teman. Yap. Silakan. Yap, materi kita kali ini tentang modernization dan globalization. Perbedaannya apa sih kayak gitu? Modernisasi sama globalisasi itu bedanya apa ya? Salsa bisa ngerti bedanya nggak? Modernisasi dan globalisasi. Bisa coba. Oke, kalau globalisasi, modernisasi itu kan kayak apa sih, kayak transformasi gitu nggak sih? Yang misalkan keadaan yang kayak misalkan yang kurang maju terus tiba-tiba jadi berkembang, lebih improve gitu. Itu modernisasi. Terus kalau globalisasi, maksudnya kayak atau kayak cara gue gimana ya Tete? Gimana dong Tete? Globalisasi itu mungkin kayak yang berkembang tapi lebih ke aspek yang misalkan kayak budaya atau ekonomi atau populasi, terus juga gak tahu, mungkin gak kalau misalnya modernisasi mungkin kayak lebih gimana ya, lebih spesifik gitu. Kalau globalisasi itu kayaknya ngecangkup area yang luas banget gitu. Oke, jadi kalau modernisasi itu lebih spesifik, globalisasi itu lebih yang luas gitu ya saya. Lebih ke budaya-budaya tadi kalau kata salsa, globalisasi gitu. Gak tahu kan. Gak apa-apa. Menurut Siba, perbedaan antara globalisasi dan modernisasi itu kayak apa, Siba? Apa ya? Yopo. Kalau modernisasi itu dia, ini kayaknya bakal mirip sama yang Salsa bilang nggak sih? Kalau modernisasi itu ya gitu kan, dia maju teknologinya gitu, jadi lebih modern, jadi lebih berkembang gitu. Globalisasi itu dia jadi dikenal sama satu dunia gitu, jadi it becomes global gitu. Gitu aja sih, nggak tahu mikirnya begitu. Kalau modernisasi berarti kemajuan teknologi jadi lebih modern kayak gitu-gitu kalau kata Ciba.
Kalau globalisasi tadi apa? Iya, itu apa? Sesuatu yang nyebar sampai jadi global gitu, jadi satu dunia tahu gitu. Oke, jadi mendunia sesuatu yang jadi. Iya, gitu. Oke, thank you Salsa, thank you Siba. Yap, siap, siap. Kalau kita ngomongin definisi, kita teman-teman harus tahu dulu misalnya asal katanya apa. Ya tadi globalization misalnya, ya itu saat kita dengerin Siba, kita tahu globalisasi itu asal katanya adalah dari globe ya teman-teman. Globe itu artinya adalah bola dunia kan. Nah, saat ada globe dan jadi global gitu ya. Globe itu kan artinya dunia ya, atau bola dunia. Gitu ya. Nah, saat udah ditambah huruf AL gitu, global gitu ya. Maka ini menjadi sifatnya mendunia, that's global gitu ya. Ya gitu. Globe itu dunia, global itu sifatnya dunia. Gitu. Nah, kemudian kalau udah ngomong ada kata zation gitu ya. Itu berarti kita berbicara tentang proses. Gitu ya. Ya. Misalnya hari Kamis sama Rabu kemarin. Iya. Pertama Kamis, kedua Rabu, pertama Rabu, kedua Kamis. Nah, itu Kamis. Oke, gitu teman-teman. Jadi itu asal katanya ya. Globe, kalau ada all-nya, global gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kata sektor, lalu ada sektoral. Nah, itu berarti kalau ada kata all di dalam tata bahasa internasional berarti merujuk pada sifat. Kemudian kalau ada station gitu ya dalam bahasa internasional merujuk pada proses. Nah, gitu ya. Nah, berarti secara definisi teman-teman globalisasi ini adalah proses mendunianya suatu hal. Ini secara sederhana kayak gini definisinya berarti ya. Gitu ya. Jadi globalization itu adalah proses mendunianya sesuatu gitu ya. Makanya tadi kata Siba kayak sesuatu yang menjadi mendunia gitu. Oke, itu cukup tepat definisinya. Nah, lalu kalau kita ngomongin modern, nggak banyak yang tahu dari kita asal kata modern itu apa gitu. Kalau modern ya modern gitu. Nah, sebenarnya teman-teman dari kata modern ini diambil dari kata modo. Modo ini artinya adalah cara. Gitu ya. Dan kemudian earn-nya ini diambil dari kata earnus yang artinya kini. Gitu ya. Nah, kalau zation sama kayak tadi, kalau kita nemuin kata zation, sasi, kalau di Indonesia jadi sasi ya, modernisasi, globalisasi, gitu ya, vikinisasi, gitu-gitu lah ya. Apapun yang ada sasi-sasinya atau zation dalam bahasa Inggris, itu berarti kita ngomongin proses. Tuh.
Nah, berarti kalau kita ngomongin definisi modernisasi, berarti di sini ada proses menuju kehidupan kekinian. Atau terbarukan. Tuh. Nah, terbarukan. Gitu ya. Jadi terbarukan ini teman-teman bisa jadi sesuatu yang misalnya sekarang dianggap modern, sesuatu yang sekarang dianggap modern, ya pasti nantinya akan dianggap tidak modern gitu ya. Karena secara definisi modern itu berarti cara kekinian gitu ya. Misalnya dahulu kala saat di zamannya Soekarno misalnya, dia punya HP yang segede gaban gitu, punya telepon yang segede gaban aja itu udah modern banget, udah gaul banget gitu ya. Tapi kalau kita punya itu sekarang, maka kita akan dianggap kuno gitu ya, tidak modern sama sekali, gitu, kuno. Nah, modern ini mempunyai sifat yang apa namanya dinamis gitu ya. Sifatnya itu dinamis. Jadi sesuatu yang sekarang modern belum tentu nanti masih modern, bisa jadi kuno ya karena di sini dia punya keyword yaitu kekinian atau terbarukan gitu ya. Yang ini tuh sangat tergantung banget sama yang namanya waktu. Gitu ya. Bisa jadi teman-teman yang punya iPhone 13 sekarang gitu ya, itu modern banget gitu ya. Tapi bisa jadi nanti di tahun 2025 misalnya udah keluar iPhone 16 gitu ya, yang punya iPhone 13 ya jadul, kuno kayak gitu teman-teman. Atau orang-orang yang nantinya masih chargernya dicolokin ya akan jadi kuno gitu. Sekarang pakai Type C mungkin bisa bangga modern gitu ya. Nanti yang sekarang pakai Type C itu bisa dianggap kuno karena mungkin ngecasnya udah nggak pada pakai kabel. Misalnya kayak gitu. Karena modernisasi itu sangat bergantung sama waktu. That's why modernization selalu bersifat dinamis, gitu ya, dinamis. Cara itu kecoret aja tuh. Cara. Cara itu maksudnya cara kita menjalani kehidupan, maksud dari kata cara ini. Ini kan asal katanya modern itu modo modernus. Maksudnya cara ini adalah cara kita untuk menjalani kehidupan gitu, Mor. Oke, that's definition dari modernization dan globalization. Rilo, antara modernisasi dan globalisasi, yang mana yang duluan kira-kira? Globalisasi. Why? Proses menduniakan sesuatu, kan globalisasi. Jadi globalisasi duluan, baru modern. Sesuatu nggak bisa modern dulu. Oke, thank you. Menurut Salsa, mana yang lebih duluan antara modernization dan globalization? Duluan maksudnya kayak Mana yang lebih muncul duluan antara modernization atau globalization? I think kayaknya modernization. Ini kayak kita ngomongin mana yang lebih duluan, ayam sama telur. Iya kayak modernisasi deh. Why? Kayaknya lebih mudah atau lebih frequent buat kejadian gitu. Lebih mudah untuk jadiin apa nih?
kayak gitu, kayak lebih mudah untuk kayak kejadian modernisasi itu. Gak tahu sih, Dad. Siap, Cuma- siap. Nggak salah aku doang. Menurut Fadil, mana yang lebih duluan, Dil? Modernisasi. Why? Karena menurut aku globalisasi kayak butuh objek lebih dahulu. Misal kalau modernisasi kan, misal di bidang teknologi lebih modernisasi, otomatis kalau globalisasi kan Ustadz bilang tadi kayak sifat. Berarti cara berpandang orang tentang teknologi akan lebih maju sesuai perkembangan modernisasi juga. Kayak gitu menurut aku. Oke, nice. Fadil? Yap, the answer is lebih duluan modernization. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah pengglobalan, untuk mencapai penduniaan, itu butuh teknologi-teknologi terbaru. Atau butuh temuan-temuan baru. Gitu ya, baru kemudian diglobalkan. Seperti itu, teman-teman. Yap, karena sifatnya dinamis, gitu ya. Karena nggak mungkin ada pengglobalan kalau nggak ada pembaharuannya dulu, gitu, teman-teman. Nggak ada temuan barunya dulu. Gitu ya. Istilahnya Apple misalnya mau mengglobalkan apa gitu ya, kalau dia nggak ngeluarin iPhone baru setiap tahunnya gitu ya. Gitu. Baru kan kalau teman-teman lihat pasti launching dulu kan, baru mengglobalkan, baru memasarkan gitu ya. Gitu. Pasti ada temuan barunya dulu, baru pengglobalan kayak gitu, teman-teman. Tuh, kalau nanti ada pertanyaan yang mana lebih dulu, ya modernization itu lebih dulu. Kenapa? Yang mana? Ini dari kata al ini artinya sifat. Kalau kita berbicara, ini kan global itu dari kata globe dan al gitu ya. Globe itu artinya dunia, al itu artinya sifat. Berarti sifatnya mendunia, that's global. Arti dari kata global. Nah, kalau globalization itu proses penduniaan atau proses mendunianya sesuatu. Kayak gitu, Mor. Al itu menggambarkan sifatnya. Sifat dari katanya. Oke, sekarang kita masuk suatu hal. Kita masuk ke karakteristik masyarakat modern. Ya, kalau kita ngomongin ciri-ciri atau karakteristik masyarakat yang modern, orang tuh kalau bisa dibilang modern kalau kayak gimana, Mor? Kira-kira, Mor?
orang dikatakan modern itu kalau biasanya kayak gimana? Masyarakat tuh dikatakan modern kalau gimana? Pemikirannya apa? Pemikiran gimana, Ril? Berpikirnya untuk selalu menemukan hal yang baru gitu. Manusia kan pasti adalah makhluk yang dinamis, jadi ingin terus bertambah ilmu dan edukasinya, dan pasti kalau sebagai yang pemikirannya dinamis. Oke, thank you Amor. Yang kata Amor yang selalu berpikir dinamis. Oke, yang pertama caranya adalah berpikir ilmiah. Gitu ya. Pertama berpikir ilmiah. Nah, yang dibilang Amor tadi berpikir dinamis gitu ya. Itu termasuk dalam salah satu kriteria berpikir ilmiah gitu ya. Jadi berpikir dinamis itu kan artinya selalu pengen nyoba hal baru gitu ya, selalu ingin mencari tahu. Apa sih bahasa Inggrisnya, selalu curious gitu ya, curious. Selalu ingin coba hal baru, selalu pengen tahu ini kenapa, why, how, bagaimana caranya, gitu ya. Itu yang menjadikan masyarakat modern, gitu ya. Jadi masyarakat modern itu tidak bisa menerima begitu saja sebuah doktrin, gitu ya. Doktrin itu kayak misalnya dikte atau misalnya hal-hal yang menggiring pemikiran kamu, gitu ya. Misalnya aku bilang ke Amor, Mor, Rilo ganteng. Udah gitu aja, udah you harus terima Rilo itu ganteng, gak usah debat. Gitu ya. Doktrin itu kayak dikte atau misalnya kayak memaksakan definisinya dipahamin atau pemikirannya dipahamin sama gitu, memaksakan pemikiran yang sama, doktrin gitu ya, memaksakan pemikiran yang sama. Gitu. Sementara masyarakat modern itu biasanya selalu curious gitu ya, selalu nggak percayaan dulu gitu ya, selalu pengen cari tahu gitu ya, selalu pengen tahu lebih gitu ya, nggak percaya gitu aja. Kurang garis, bahaya banget kurang garis. Oke, ciri masyarakat modern itu yang pertama berpikir ilmiah, salah satunya adalah dinamis. Lalu juga empiris. Gitu ya. Atau dapat dibuktikan. Gitu. Di masyarakat modern, kalau you ngomong something nggak ada bukti, gitu ya, you cuma nyebar-nyebar hoax aja, gitu ya, maka itu nggak bisa dikatakan masyarakat modern kalau kita masih percaya sesuatu yang nggak ada buktinya, gitu ya. Karena masyarakat modern itu selalu berpikir ilmiah, yaitu salah satu cirinya adalah berpikir empiris, selalu mau tahu buktinya apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang ke Amor, Rilo itu ganteng, Rilo harus nanya buktinya apa tak? Gitu. Buktinya apa? Lalu aku bilang buktinya Rilo menang penghargaan Ganteng Awards di keluarganya. Gitu. Lalu ya kan tingkat keluarga mah nggak boleh. Atau Rilo misalnya punya hidung mancung, punya rambut yang rapi, bla bla bla, itu harus ada buktinya kayak gitu ya. Nggak bisa percaya gitu aja. Gitu ya. Jadi selain selalu curious, juga omongannya itu bisa dibuktikan.
Oke, itu ciri yang pertama, berpikir ilmiah. Fadil, kira-kira karakteristik apa lagi nih selain pikirannya gitu ya yang ada dalam karakteristik masyarakat modern? Apalagi Dil? Fadil, Ya, Ustaz. kira-kira apa lagi nih ciri dari masyarakat modern? Tadi kan kita udah ngomongin cara berpikirnya masyarakat modern, yaitu ilmiah. Tingkah laku nggak sih, Tat? Tingkah laku. Kan pikir mindset udah. Tingkah laku belum. Tingkah lakunya kayak gimana? Nggak, kurang tahu, Tat. Tingkah laku orang modern kayak gimana, coy? Nah, ada chat. Oke, silakan Jihan. Gimana maksudnya tingkah laku, Dil? Kalau lifestyle termasuk ke masuk nggak, Tat? Ya lifestyle kayak gimana dulu kira-kira? Kurang tahu, Ustaz. Baik-baik kakak. Yap, sebelum aku tulis, Siba mungkin mau nambahin. Setelah berpikir ilmiah, kira-kira apa lagi yang menjadi karakteristik masyarakat modern menurut Siba? Tadi kalau kata Fadil, lifestyle, ya kayak gimana, perilaku atau kayak gimana tuh Siba menurut Siba? Menurut Siba gimana? Sip. Mungkin kayak sifatnya terbuka sama perubahan gitu. Oke, sifatnya terbuka sama perubahan. Open minded gitu ya. Itu masuk ke pola pikir. Ya. Kalau yang selain pola pikir kira-kira ada nggak? Kurang tahu. Baik, oke. Yap, berikutnya masyarakat karakteristik modern itu selalu punya yang namanya social plan. Atau rules. Yap, masyarakat yang modern itu selalu punya rencana-rencana atau aturan-aturan di masyarakatnya dan patuh terhadap aturan tersebut, gitu ya. Karena mereka ingin menciptakan masyarakat yang sesuai sama cita-citanya, gitu ya. Misalnya di lingkungan rumahnya Siba itu ingin menciptakan masyarakat yang bebas dari COVID, gitu, bebas dari penyakit, gitu ya. Nah, maka lingkungan Siba itu kemudian bikin plan, bikin rules, dan semua plan dan rules-nya itu diterapkan ke seluruh anggota masyarakatnya, gitu ya. Biar apa? Biar kemudian tercipta masyarakat madani, gitu ya. Kalau bahasa civiknya itu masyarakat madani, di mana masyarakat itu hidup teratur dan lain bla 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 gitu ya. Masyarakat madani itu artinya adalah masyarakat yang teratur. Jadi kalau masih di lingkungan kalian masih barbar, masih nggak nurut sama rules, sama plan yang udah dicanangkan di lingkungan kalian, ya maka sorry to say, kalian belum modern. Even
iPhone kalian iPhone terbaru, pakai iPad, pakai MacBook, tapi perilaku kalian barbar, you are not modern people, guys, gitu ya. Nah, masyarakat yang teratur ini kalau dalam sosiologi disebut namanya social order. Masyarakat madani itu istilah yang ada di civic ya. Nah, kalau di sosiologi, bahasa sosiologinya itu social order. Atau masyarakat yang udah teratur, gitu ya teman-teman. Masyarakat barbar, masyarakat yang nggak punya plan, nggak punya rules, tidak bisa dikatakan masyarakat modern. Gitu ya, karena mereka hidup cuma buat hari ini aja biasanya. Gitu ya, cuman jadi orang misalnya kalian sekarang menjalani hidup nih, saat kalian ditanya ya let it flow aja, bagaikan air yang mengalir gitu ya. Sorry to say, manusia yang cuma menjalani hidup bagai air mengalir, nggak punya plan, nggak punya rules ke depannya gitu ya, you are not modern people gitu ya. Gitu. Dan yang harus kalian ingat, kalau kalian bilang ya saya jalanin hidup kayak air yang mengalir aja, kalian perlu ingat air itu selalu mengalir ke bawah, gitu ya. Makanya kalau kalian menjalani hidup seperti air yang mengalir, bukan nggak mungkin kalian makin terjun ke bawah, bukan ke atas. Gitu. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat modern, karena nggak punya plan, nggak punya rules, cuman jalanin gitu aja gitu tiap hari, makan, tidur, buang air gitu, terus udah sekolah cuman berangkat aja, nggak punya plan apa-apa gitu. Sorry to say, kalian belum masuk ke kategori masyarakat modern. Gitu ya. Kayak gitu. Itu ciri yang kedua. Ya, lalu ciri yang ketiga adalah zaman sekarang pasti ada namanya digitalization. Atau beralihnya cara-cara manual menjadi digital. Kalau ini aku rasa teman-teman udah paham ya. Yang biasanya mungkin dulu ujian itu butuh ngeprint kertas yang banyak-banyak, buang-buang kertas, buang-buang alam, sebagainya gitu ya. Kita sekarang udah cukup pakai Edmodo, bisa pakai e-learning gitu ya. Semua peralihan itu merupakan ciri, salah satu ciri dari masyarakat modern. Nah, gini teman-teman. Nah, sesuatu masyarakat atau seseorang bisa dikatakan hidup sebagai masyarakat modern kalau punya 3 ciri-ciri ini komplit gitu ya. Kalau you digitalization doang tapi you nggak punya plan masa depan, you nggak berpikir ilmiah, sorry to say, you are not modern people gitu ya. Atau misalnya you cuma punya plan doang gitu, tapi nggak dilakuin, terus juga masih pakai cara-cara manual gitu ya, ya you bukan modern people gitu ya. Kayak gitu. Modern people punya karakteristik 3 ini, teman-teman. Yap, karena kan kurius, selalu pengen tahu ya, berpikir kritis. Nggak terima begitu aja doktrin atau apa yang dibilang orang, nggak terima begitu aja. Jadi harus ada buktinya. Itu berpikir kritis termasuk dalam berpikir ilmiah. Kayak gitu teman-teman. Digitalization itu tulisannya berubahnya cara-cara manual menjadi digital. Gitu ya. Gitu. Jadi misalnya harusnya nih ya, KTP yang kemudian menjadi iktp itu harusnya semua udah bisa dilakukan secara digital. Gitu ya. Cuman di Indonesia ini iktp tetap aja difotokopi gitu. Tetap aja difotokopi KTP bla 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 bla. Ternyata masyarakat atau kehidupan di kita itu belum siap untuk menjadi masyarakat modern gitu ya. Karena pola pikirnya masih belum kurius, masih belum empiris gitu ya.
Tuh, even di beberapa hal kita punya plan-plan tapi nggak dilaksanain. Kayak gitu. Kita misalnya negara ini berhutang gitu, tapi nggak punya plan-plan untuk bayar hutangnya kayak gitu. Kalau kita nggak punya 3 hal kayak gitu, maka sorry to say kita nggak bisa dibilang sebagai masyarakat yang modern. Begitu juga teman-teman ya. Teman-teman semua di sini kalau teman-teman nggak punya 3 hal ini, teman-teman belum termasuk masyarakat modern. Se-update apapun gadget kalian, I don't care with that, gitu ya. You punya iPad terbaru, tapi you nggak punya plan buat hidup you ke depannya, you bukan manusia modern. Gitu ya. You cuma nerima-nerima aja apa kata orang tanpa dicari tahu lebih, tanpa dibuktikan, you bukan masyarakat modern. Oke, that's all of karakteristik dari masyarakat modern. Gitu ya. Silahkan ditanyakan apabila ada yang ingin ditanya. Atau misalnya penjelasan yang ketinggalan dan kurang jelas, silahkan, monggo, mulai dari definisi dan karakteristik. Silahkan. Monggo, monggo. Yang mau dicatat dulu juga boleh, atau nyatetnya mau nanti boleh. Aku dari record sih. Bahasa sosiologinya masyarakat yang teratur, social order. Enggak, itu istilah udah umum. Apa? Berpikir itu udah umum, dan empiris aja salah satu sifat sosiologi kan. Empiris pelajaran kelas 10 sifat sosiologi. Oke, that's all characteristic of modern peoples gitu ya. Rilo tadi satu lebih duluan daripada aku dia. Dia mau ngajar kayaknya. Boleh apa? Ya enggak lah. Enggak boleh, enggak boleh. Ya kan waktu itu tukang cukur belum pada buka. Murid juga nggak boleh kan sebenarnya. Cuman lagi pandemi aja. Oh di 5 2 cm ya? Nanti terapin lah di sini. Terus. Yap. Teman-teman, setelah kita ngomongin tentang modernisasi, kita ngomongin globalisasi sebentar gitu ya. Globalisasinya doang nih. Kira-kira globalisasi ini mulai ada dari kapan? Sejak kapan sesuatu atau proses globalisasi ini pernah ada gitu ya? Sejak kapan sih kira-kira sejarahnya? Sejak kapan? Apa sejak era digital aja nih globalisasi? Atau sejak kapan? Menurut Aisyah, sejak kapan globalisasi itu ada? Sebelum Masehi kah? Nggak tahu tuh. Belum Masehi, men.
Ada apa sebelum Masehi yang bikin ada globalisasi? Kayaknya kapanpun ada sesuatu yang kayak apa ya, kayak mendunia gitu kan, globalisasi kan, kayak yang tahu tak susah. Baik, thank you. Ada yang mau try? Silakan. Menurut Bapak Fadil, globalization itu ada sejak kapan? Sejak dulu. Terima kasih. Setiap berjalannya waktu menurut aku merupakan globalisasi. Dari zaman dulu tuh ada orang udah bisa mendunia gitu. Mungkin sejak Zaman apalah gitu, mungkin sejak era apa gitu. sejak ada perdagangan antar negara nggak sih? Kan udah ada, kalau kayak waktu itu Belanda ke Indonesia udah ada culture yang masuk dari Belanda ke Indonesia. Jadi banyak pandangan orang Indonesia tahu tentang Belanda. Kayak gitu. Oke. Thank you. Jawabannya sangat baik. Sejak perdagangan antar negara dimulai, itu udah ada globalization gitu ya. Nah, globalisasi ini kan proses mendunia sesuatu. Nah, saat itu yang dibawa tuh bisa aja makanan, barang, atau bahkan ideologi dan agama gitu ya, yang udah bisa mendunia. Ya contohnya adalah persebaran agama Islam, agama Kristen, atau Hindu Buddha gitu ya, udah ada sejak perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar negara dengan dampaknya globalisasi atau dengan berdampak globalisasi itu paling tinggi itu di era tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Gitu ya. Ini yang paling tinggi dampaknya gitu ya, karena banyak hal yang terjadi, bahkan penjajahan dan lain-lain itu mulai ada gitu teman-teman. Itu dampak sekilas tentang globalisasi ada sejak kapan. Nanti kalau kalian diminta analisa, jawabannya adalah sejak perdagangan antar negara. Dan kalau diminta analisa apa aja yang dibawa pada saat itu globalisasinya gitu ya, macam-macam gitu ya, ada penjajahan, ada agama, ada ideologi, ada pertukaran barang, ada dan lain-lain, banyak macamnya gitu teman-teman. Jadi kalau dulu itu medianya itu lewat jalur pelayaran. Gitu ya. Kalau sekarang medianya lewat internet, kita udah tahu lah sekarang kayak gimana gitu ya. Jadi ini globalization zaman dahulunya gitu ya, dimulai sejak ada perdagangan antar negara gitu teman-teman. Karena nantinya dari perdagangan itu bisa jadi penjajahan, bisa jadi penyebaran agama, bisa jadi macam-macam. Kayak gitu teman-teman. Itu sekilas tentang globalization. Itu 1000 sampai 1500. 1500. 1500.
Yap, silakan teman-teman kalau ada yang nanya. Silakan, monggo, monggo, monggo. Oke, kalau bertanya silakan sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir tentang modernisasi dan globalisasi, yaitu tentang dampaknya, dampak dari modernisasi dan globalisasi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu dampak. Kalau kita ngomongin dampak, berarti di sini ada dampak positif, gitu ya, ada dampak negatif. Oke, Skui, kita mulai dari dampak positif yang teman-teman rasakan dari adanya modernisasi dan globalisasi. Kalau dari Alaya, dampak positifnya apa, Alaya, yang kamu rasain dari adanya modernisasi dan globalisasi? Alaya. Halo, Ya, halo. kedengeran nggak? Kedengeran kan? Kedengeran. Oke. Dampak positif globalisasi buat aku tuh kayak ya makin dikenal aja gitu Indo, terus habis itu ya makin dikenal. Kan awalnya orang kalau bilang kayak Indonesia, mereka nggak tahu Indo, taunya Bali. I know Bali in Indonesia kayak gitu. Oke, jadi makin dikenalnya Indo tuh. Iya gitu. Oke. Makin dikenalnya Indo itu berarti kita kategorikan sebagai akses informasi gitu ya. Semakin mudahnya akses informasi. Gitu ya, sehingga orang-orang tahu sekarang Indonesia itu apa. Gitu ya, sebelumnya cuma tahu Bali, sekarang tahu Indonesia itu apa. Karena apa? Karena mereka bisa ngakses online, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di segala macam tentang Indonesia gitu ya, tentang informasi di negara kita. Oke. Thank you Alaya. Sekarang menurut Denis, apa Den dampak yang kira-kira dirasain, dampak positif apa dari adanya globalisasi dan modernisasi, apa Den? Denis Squid Game. Apa nih Den, dampak yang paling kamu rasain, dampak positif apa? Amor deh, apa Mor? Dampak positifnya Mor? Denis lagian ghosting. Dampak positif yang kamu rasain dari adanya modernisasi dan globalisasi. Ayo.
Apanya? Bisa semakin berkembang. Ya, itu kan karena informasi. Dan misalnya dari kamu punya HP nih, kamu ngerasain dampak positifnya apa deh dari punya HP itu? Itu kan salah satu produk modernisasi dan globalisasi ya. Ya, itu kan karakteristik, itu kan karakternya. Ini kan dampaknya itu apa? Dampaknya itu efeknya buat kamu apa? Dari adanya digitalization atau dari adanya punya HP. Dampaknya apa menurut kamu, Rilo? Dari kamu punya HP, dampaknya apa? Oke, mudahnya menjalin komunikasi. Oke, ada apa lagi di HP kamu, Rilo, kira-kira yang bisa berdampak buat kamu? Ada aplikasi yang depannya GG gitu. Hah? Mencari kesenangan, bisa sih. Pemersatu bangsa, astagfirullahaladzim. Karilo. Ya, dari adanya yang di HP teman-teman itu biasanya ada Gojek, Grab, gitu kan. Nah, itu mengurangi kesulitan hidup, gitu ya. Jadi dengan adanya Grab, ada Gojek gitu, teman-teman mau pesan makan, nggak usah repot-repot ke restoran gitu ya, tinggal pesan. Atau teman-teman mau beli something, tinggal beli Tokopedia atau Shopee, kayak gitu ya teman-teman. Itu mengurangi kesulitan hidup banget gitu ya. Semua serba simple dan praktis. Oke, itu dampak positif yang bisa dirasakan. Sekarang dampak negatifnya apa, Dil? Dampak negatifnya, Dil, dari adanya modernisasi dan globalisasi, Dil? Berita hoax gampang banget. Oke. Mudah tersebarnya berita palsu, oke, atau hoax ya. Apa meneh? Apa meneh? Dampak negatif apa lagi, Fadil, kira-kira dari adanya modernisasi dan globalisasi? Kalau ini kan kalau kriminal makin tinggi bisa nggak sih? Apa? Kan banyak. Kan kalau dulu contohnya, maksudnya kalau dulu kan nggak ada cybercrime, sekarang nggak ada. Oke. Adanya cybercrime. Oke. Yang terakhir itu ya terganggunya kesehatan manusia gitu ya, baik secara fisik
maupun secara mental. Gitu. Kenapa secara fisik bisa terganggu karena adanya modernisasi dan globalisasi? Ya karena semuanya jadi serba instan gitu ya teman-teman. Teman-teman yang mungkin sebelum ada Gojek, sebelum ada Grab gitu ya, bisa jalan kaki kemana-mana atau bisa ya ke warung mau beli jajan tuh tinggal jalan, tinggal pergi. Sekarang tinggal dari kasur aja udah gitu loh. Itu mengurangi tingkat gerak manusia dan kemudian bisa berdampak pada buruknya kesehatan. Atau misalnya cara pengolahan makanan yang semakin modern gitu ya, kemudian sehingga tingkat kandungan gizinya menurun gitu. Seperti fast food misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental tentu aja banyak yang bisa jadi contoh gitu ya. Dari bullying online atau misalnya teman-teman sering melihat film-film psikopat terus mempengaruhi teman-teman gitu ya, atau informasi-informasi dari luar yang kemudian mempengaruhi mental teman-teman, semacam itu cukup banyak yang terjadi gitu ya. Jadi faktor ketiga, dampak negatif ketiga yaitu adalah kesehatan manusia yang terganggu baik secara fisik maupun secara mental. Yap, reload. Apa? Tingkat pengangguran termasuk dari apa? Dampak negatif. Yap, itu bisa terganggu, bisa banget gitu ya. Nanti bisa berdampak ke mental, dan pengangguran itu ada di pelajaran ekonomi ya. Itu termasuk pengangguran karena faktor teknologi gitu ya. Yang misalnya tadinya pintu gerbang tol aja, berapa karyawan jasa marga gitu di pintu tol yang kemudian harus diberhentikan karena sekarang pakai tab kayak gitu ya, yang tadinya bisa melayani kembalian dan lain-lain gitu ya. Tadinya dari satu gerbang tol bisa ada 5 karyawan, nah sekarang cukup 1 aja tuh buat jaga-jaga kalau ada yang nggak bisa tap. Berapa orang yang kemudian jadi pengangguran dan kemudian kondisi mentalnya terganggu, kesehatannya terganggu karena jadi pengangguran kayak gitu teman-teman. Oke, kayak gitu bisa jadi dampak negatif dari adanya modernisasi dan globalisasi. Masih banyak lagi yang bisa dieksplor sebenarnya dari dampak-dampak negatif itu teman-teman. Tapi 3 hal ini yang cukup bisa jadi perhatian khusus gitu ya. Oke. Yang positif, mudahnya menjalin komunikasi. Nanti bisa riset apa sih? Native ya? Bisa riset belajar apa sih? Riset Tafis, Ustaz. Apa? Tafis ya? Iya. Oke, sebenarnya. Jangan lupa guidernya. Hari ini yang piket itu Layak ya? Soalnya Layak sama kamu ya hari ini. Hari ini Layak yang piket. Gantiin. Oke. Mental health. Ya, teman-teman, itu modernisasi dan globalisasi yang sudah kita bahas hari ini. Cukup sekian, gitu ya. Silakan teman-teman tanyakan apa yang kurang ngerti, apa yang ke-skip tadi penjelasannya. Penjelasannya yang sudah di-record, gitu ya. Nanti aku kasih juga link recordnya. Seperti biasa. Di pertemuan berikutnya mungkin kita ada kuis, gitu ya. So, pastikan kalian sudah memahami dan kece. Jam berapa? 8.41. Oke, teman-teman. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, aku udah stop share screen-nya. Kalian bisa istirahat lebih awal kalau nggak ada yang mau ditanya lagi. Jangan lupa masuk lagi 9:30 gitu ya. Sekarang mulai istirahat lebih awal.
Silakan sarapan, silakan makan, silakan yang lain-lain. Karena hari ini kita akan sampai jam 2 gitu ya. Karena habis belajar, nanti ada enrichment ekonomi, lalu habis enrichment ekonomi, ada smart center matematika. Atau teman-teman sekarang mau nyari materi matematika yang teman-teman nggak bisa buat nanti ditanyain, silahkan. Gitu ya. Langsung distract aja dari awal, Tat, saya mau nanya yang ini, gitu. Silahkan. Nggak apa-apa lah. Ini kan fasilitas. Manfaatkan fasilitas kalian semaksimal mungkin. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tat. Sama-sama.